selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah menonton video-video aku. Dan kalau misalkan di video sebelumnya aku udah membahas mengenai makronutrien yang namanya karbohidrat, di video kali ini aku mau membahas temennya karbohidrat nih. Yap, yaitu adalah protein. Nah, sebelumnya disclaimer dulu kalau misalkan ada bahasa yang kalian nggak mengerti atau kurang mengerti, ataupun ada pertanyaan seputar protein, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. So, tanpa berlama-lama, kita langsung aja mulai ke videonya. Seperti karbohidrat, protein termasuk dalam kelompok makronutrien karena dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 10-35%. Atau kalau misalkan kita mau menghitung menggunakan berat badan, bisa menggunakan rumus 0,8 gram per kilogram berat badan. Aku kasih contoh ya, misalnya berat badan aku itu 55 kilo. Aku kalikan 0,8 gram per kilogram itu sama dengan 44 gram. Jadi kebutuhan protein aku per harinya itu 44 gram. Nah, protein ini terdiri dari yang namanya asam amino. Masih ingat kan kalau misalkan karbohidrat itu terdiri dari glukosa? Kalau protein ini kalian harus ingat itu terdiri dari asam amino. Nah, asam amino ini banyak, tapi tubuh kita butuh 22 asam amino supaya tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan proper nih. Asam amino sendiri dibagi menjadi 3, ada yang esensial, non-esensial, dan juga asam amino kondisional. Terus bedanya apa sih antara asam amino esensial, non-esensial, dan juga kondisional? Bedanya ini hanya di proses pembentukan atau sintesanya. Nah, kalau misalkan yang pertama ya, asam amino esensial. Asam amino esensial itu tubuh kita tuh nggak dapat memproduksinya. Jadi sumbernya yang pasti harus dari luar, yaitu dari makanan. Contoh dari asam amino yang esensial ada histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, triptofan. Sumber yang paling bagus untuk asam amino ini adalah yang dari hewani, dari daging, dari telur, ataupun dari ayam. Yang kedua ada asam amino non-esensial. Kalau non-esensial ini artinya tubuh kita tuh mampu memproduksi asam amino ini dan tidak butuh sumber-sumber dari luar nih. Contohnya apa aja sih? Contohnya asam amino non-esensial tuh ada alanin, arginin, glutamin, dan juga serin. Yang ketiga ada asam amino kondisional. Sebenarnya ini asam amino kondisional ini adalah asam amino non-esensial, tapi dia berubah fungsi jadi esensial karena tubuh kita tuh tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena stres ataupun karena misalnya ada sakit. Contohnya kalau misalkan kita terkena kanker, tubuh kita itu tidak mampu memproduksi atau tidak mampu memenuhi kebutuhan akan asam amino yang namanya asam amino arganin. Jadi itu dibutuhkan juga nih untuk asam amino kondisional ini dari luar gitu sumbernya. Kalau tadi dibagi berdasarkan asam amino yang terdapat di dalamnya, protein juga dibagi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada protein hewani. Jadi protein hewani udah jelas banget sumbernya dari hewan. Terus juga disebut juga dengan protein yang lengkap karena punya asam amino esensial yang lengkap. Contoh dari protein hewani itu contohnya kayak daging, telur ayam, terus ikan. Terus yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati ini disebut juga protein yang kurang lengkap ya karena memang kandungan yang terdapat di dalamnya nggak selengkap protein yang hewani nih. Kalau misalkan kalian vegetarian total, kalian harus benar-benar makan yang banyak variasi ataupun kalian bisa makan makanan yang udah difortifikasi atau ditambahkan zat tertentu atau bisa menggunakan suplemen. Karena di protein nabati ini ada beberapa zat kayak zinc, terus vitamin D, kalsium, zat besi yang nggak terdapat di dalamnya ataupun yang memang benar-benar dikit jumlahnya. Jadi kalian harus menambahkan variasi ataupun mengkonsumsi yang tadi itu yang udah aku sebutin. Nah, protein nabati ini biasanya ini banyak banget nutrisinya, serat, dan juga antioksidan. Jadi bagus banget untuk mencegah yang namanya jantung, kanker, stroke, diabetes mellitus tipe 2, ataupun bisa juga untuk maintenance berat badan kalian. Contoh dari protein nabati bisa dapat dari edamame, bisa dapat dari tahu ataupun tempe. Terus gimana sih proses penyerapan protein di dalam tubuh kita? Jadi kalau misalkan kita makan atau mengonsumsi makanan yang mengandung protein, yang pertama kali berperan adalah mulut kita. Di dalam mulut kita ini ada gigi dan juga kelenjar saliva yang fungsinya untuk melumatkan atau menghaluskan makanan nih.
yang jadi bentuknya itu lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Setelah itu kita masuk ke lambung. Di lambung ini ada asam lambung dan juga enzim pepsin namanya. Jadi intinya protein ini akan diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu peptida dan juga asam amino nih. Nah, asam amino dan peptida ini nih juga habis dari lambung masuk ke dalam yang namanya usus halus. Jadi bersamaan dengan masuknya mereka, ada yang namanya di pankreas kita tuh akan mengeluarkan enzim bikarbonat untuk menetralkan si asam lambung yang terbawa nih. Habis itu si asam amino dan peptida ini juga akan diuraikan jadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh bantuan enzim tripsin, chemotripsin, dan juga karboksipeptidase untuk jadi yang lebih mudah dicerna kan. Habis bisa mudah diserap, itu nanti akan diserap di usus halus di dindingnya itu yang namanya villi dan juga mikrofili. Kalau diserap nanti akan dibantu dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan bersama dengan aliran darah dan juga nutrisi-nutrisi yang udah terserap di usus halus lainnya. Itu akan dibantu disalurkan ke aliran darah ke tempat-tempat yang membutuhkan, kayak misalnya jaringan-jaringan tertentu ataupun otot. Kalau misalnya tadi aku udah membahas mengenai metabolisme protein, sekarang aku mau membahas mengenai manfaat protein yang emang banyak banget. Salah satunya adalah untuk healing atau untuk penyembuhan. Jadi kalau misalnya tubuh kita ini kekurangan protein, itu menyebabkan terganggunya sintesa dari kolagen. Kolagen ini nih apa sih? Jadi kolagen ini berfungsi untuk penyembuhan luka dan juga untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi kalau misalnya protein di tubuh kita kurang, artinya sintesa kolagen ini jadinya itu terhambat atau terganggu nih. Nah, protein ini kan terdiri dari yang namanya asam amino. Ada salah satu asam amino yang berfungsi untuk menstimulasi si sintesa kolagennya ini, namanya adalah glutamin. Glutamin ini bisa didapatkan secara intake makanan atau secara oral. Yang kedua, protein ini membantu sistem imun kita jadi lebih optimal karena sistem imun kita sebenarnya dibuat dari yang namanya protein. Jadi protein itu bisa membentuk yang namanya imunoglobulin, terus antibodi yang nanti fungsinya ini untuk menyerang virus-virus atau benda asing atau misalnya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, protein ini bisa menurunkan kayak rasa lapar kita. Jadi disebutkan dalam salah satu jurnal, protein ini bisa menurunkan yang namanya hormon grelin atau hormon yang mengatur untuk sensasi lapar kita nih. Dan juga dia bisa meningkatkan hormon di tubuh kita yang membuat kita tuh jadi terasa full. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau lagi membentuk otot, bisa juga menggunakan protein ini di samping teman-teman beraktivitas kayak angkat beban berat seperti itu. Terus protein ini juga biasanya digunakan oleh para atlet, biasanya itu di kandungannya yang untuk BCAA atau brain change amino acid-nya. Kalau misalnya kita kekurangan protein, pastinya akan ada konsekuensinya. Misalnya kayak kita lebih mudah lemas, lapar, terusnya lelah, terusnya juga imunitasnya jadi menurun karena protein ini kan salah satu yang membentuk untuk imunoglobulin dan juga antibodi. Jadi kita tuh lebih tinggi risiko terkena penyakit infeksinya. Terus juga rambutnya jadi lebih cepat rontok dan juga penyembuhan lukanya itu bisa menjadi lebih lambat karena yang tadi aku sebutin, karena protein ini berfungsi untuk sintesa dari kolagen yang membantu untuk penyembuhan luka dan juga untuk perbaikan jaringan. Gak hanya dari itu, kekurangan protein juga bisa menyebabkan defisiensi atau kekurangan di zat gizi lainnya. Misalnya vitamin A dan juga zat besi, karena protein ini berfungsi sebagai transportnya nih, transport dari zat gizi tadi. Kalau misalnya transportnya hilang, berarti ada zat gizi yang tidak terdeliver dengan optimal atau dengan baik. Kalau di anak-anak, protein ini nggak hanya untuk massa otot dan juga tulang, tapi juga berfungsi untuk tumbuh kembang mereka. Jadi kalau misalnya kekurangan protein itu bisa menyebabkan pertumbuhan anaknya jadi terganggu, atau bisa juga nanti anaknya itu jadi stunting. So, sekian video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya ada salah kata, aku minta maaf. Kalau misalnya kalian mau request video apa lagi sih yang harus aku buat ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.